Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Septiani dengan NIM 2304025, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah lahirnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit sejarah mengenai lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik pada tahun 1945. Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan mendirikan sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. BPUPKI ini melangsungkan 2 sidang sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Nah, dalam sidang keduanya ini BPUPKI berlangsung pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno dalam pidatonya berkesempatan menyampaikan gagasan mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Nah, tepat pada tanggal 1 Juni ini, pidato oleh Soekarno ini dibacakan secara aklamasi atau tanpa judul. Baru kemudian mantan ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat mengusulkan bahwa pidato ini diberi nama lahirnya Pancasila. Nah, dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya tentang Indonesia, tentang dasar negara Indonesia, yaitu yang dinamai Pancasila. Panca yang berarti 5, kemudian sila yang berarti dasar atau asas. Nah, pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia. Sila pertama itu kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada tanggal 8 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila terdapat pada Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Indonesia yang sah. Kemudian yang kedua ada sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini diabadikan di bawah lambang negara Indonesia, tepatnya pada cakar burung Garuda itu terdapat sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika bermula pada abad ke-14 Masehi pada masa Kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali dikemukakan dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada masa kejayaan raja di Kerajaan Majapahit, yaitu Raja Hayam Wuruk. Di dalam kitab Sutasoma ini, Empu Tantular membuat kutipan tersebut sebagai perbedaan dari banyaknya agama yang ada di Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa perbedaan ini akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang saling bersatu. Semboyan ini juga mampu menumbuhkan kesadaran bahwa keberagaman harus dijaga dan bukan menjadi faktor terjadinya konflik atau perpecahan. Kemudian yang terakhir ada sejarah tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah konstitusi atau sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia sebagai perwujudan dari dasar negara atau ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 ini mulai disusun pada tanggal 10 Juli 1945 oleh BPUPKI. Nah, Undang-Undang Dasar ini kemudian disahkan oleh PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ini dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila yang berada dalam sidang pertama BPUPKI. Undang-Undang Dasar 1945 ini diberlakukan secara resmi sebagai dasar negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan kelahiran sebuah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI. Undang-Undang Dasar 1945 ini diberlakukan secara resmi sebagai Konstitusi Negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Kemudian, setelah memasuki masa reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 ini mengalami 4 kali perubahan atau amandemen dari tahun 1999 sampai dengan 2002. Mungkin sekian sejarah singkat mengenai lahirnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.